What's up guys, welcome back to my YouTube channel. Again. Balik lagi sama gue Iksan Zulfikar. Di video kali ini gue akan bahas iOS 16.6 setelah 1 minggu di update. Apakah baterai health turun karena update iOS atau ada masalah pada iOS 16.5? Mari kita bahas aja di video ini. Jadi simak video ini gak selesai, langsung aja check this out guys. Setelah 1 minggu di update, di sini gue menggunakan iPhone 14 Pro gua, dan ini sudah 1 minggu, bahkan sudah 10 harian lah ya, sudah menggunakan iOS 16.6 secara resmi. Kita cek nih di setting, lalu general dan software update di sini. Ya, kalian bisa lihat sendiri, sudah iOS 16.6 ya. Dan memang benar ini udah 1 mingguan, sekitar 10 hari bahkan lebih tepatnya, gua sudah menggunakan iOS 16.6. Dari pertama kali dirilis, gua sudah menggunakan iOS 16.6. Gua udah bahas juga di video sini, bahkan setelah 3 hari di update pun udah gue bahas juga di video sini. Nah, saat ini yang akan gue bahas setelah 1 minggu di update iOS 16.6. Tapi entah kenapa ini apa cuma gue doang yang merasakan atau teman-teman juga ikut merasakan, terutama pengguna iPhone 14 Pro ya. Kalian bisa share aja di kolom komentar terkait device yang kalian gunakan, dan ketika kalian sudah menggunakan iOS 16.6 selama sekitar 1 mingguan ini ya. Cuman jujur gue ngerasa ini ada keanehan, ini menurut gue. Ya ini opini gue aja sih, atau bisa aja terjadi juga di iPhone teman-teman kayak gitu. Oh ya, gue ingetin sekali lagi buat teman-teman yang setelah sudah update iOS 16.6, biasakan untuk melakukan force restart iPhone-nya dengan cara menekan volume atas, volume bawah, dan tekan serta tahan tombol power hingga muncul logo Apple. Seperti itu ya, gue ingatkan. Dan gue ingetin lagi yang kedua, untuk membiasakan setelah update iOS 16.6, kalian bisa update juga version aplikasi-aplikasi yang kalian gunakan. Caranya, kalian tinggal pergi ke App Store, lalu kalian pergi ke profile paling kanan atas ini. Setelah itu menunya kalian refresh aja seperti kayak gua, makanya ada updatean seperti ini. Jadi gue sarankan untuk kalian lakukan update version aplikasinya terlebih dahulu kayak gitu. Tapi sebelum gue mau mulai lebih jauh, gue pengen kalian nonton iklan dulu sebentar aja. Oke, kita mulai iklannya. Mau ngapain lu? Nggak bisa di skip. Ini iklan yang harus lu tonton dulu. Gue mau kasih tahu ke kalian kalau ini lu bisa lihat nih, gue lagi pakai brand Stylisty. Stylisty adalah lokal brand yang bener-bener diproduksi semuanya sendiri. Stylisty tidak hanya menjual produk cewek aja, tapi ada produk unisex juga nih seperti yang gue gunakan. Tapi tenang, untuk cewek-cewek banyak banget koleksi buat lo. Hai guys, di sini gue pakai kemeja dari Stylisty yang berbahan organza. Nah, ada lagi denim blazer, dan produk Stylisty itu all size, jadi semuanya tuh bisa pakai. Selanjutnya, overall yang berbahan linen kalian bisa juga dapetin di Shopee, Tokopedia, atau kalian bisa follow langsung Instagramnya Stylisty, atau kalian bisa langsung cek TikToknya Stylisty. Dan kalau kalian mau beli offline, kalian bisa langsung kunjungi Goods Dep di Mall Lotte Avenue, Campville, dan Ion Sentul. Bahkan ada juga lokal Serang yang di Mall Grand Indonesia dan Pondok Indah Mall. Buruan beli dan follow sosial media Stylisty. Yaudah, gue lanjutin videonya ya. Oke, kita mulai bahas langsung iOS 16.6 setelah 1 minggu gua update atau 1 minggu gua gunakan di iPhone 14 Pro gua ini. Gua akan mulai dari performance. Gua jujur, sekali lagi gua ngomong, gua doang yang merasakan atau teman-teman juga merasakan, makanya gua buat 1 minggu setelah menggunakan iOS 16.6. Yang pertama, iPhone 14 Pro gua ini lagi bener-bener banyak kerjanya, dalam arti hal lagi banyak yang digunakan untuk foto, pengambilan video ya, menggunakan iPhone 14 Pro gua ini. Dan yang paling gue kurang sukanya pada saat gue lagi menggunakan iOS 16.6 ini untuk pekerjaan foto serta video, ini gue bingung banget, tiba-tiba kayak respring gitu loh. Nah, respring itu apa sih? Respring tuh buat temen-temen yang sering jailbreak harusnya tahu, respring tuh kayak semacam nge-restart tapi nggak nge-restart, tiba-tiba gelap tapi logo loading muter aja di tengah, tapi langsung masuk ke lock screen lagi gitu. Itu bisa kita katakan, atau gue biasa menyebutnya itu respring atau respring ya, disebutnya kayak gitulah ya. Jadi intinya kalau gue udah mulai kelamaan nih ngambil video, ngambil foto, udah banyak deh footage-nya. Bahkan bisa dikatakan hampir seharian ngambil foto, video nih, kerjanya lagi berat banget memang 14 Pro gua. Itu tiba-tiba aja respring. Tiba-tiba banget lagi enak ngambil video atau lagi ngambil foto, biasanya respringnya itu muncul atau tiba-tiba respring itu ketika kita lagi preview foto atau video. Jadi abis kita ambil foto, misalkan gua ngambil video nih atau gua ngambil foto nih di sini gitu kan, dalam kurun waktu seharian gitu. Nah, itu biasanya pada saat gua lagi preview foto kayak gini, nah itu kadang-kadang
yang dia tiba-tiba langsung blank, terus logo di tengah-tengah kayak gitu. Itu respring. Itu yang pertama yang gue rasakan. Gue berharap itu tidak terjadi di teman-teman juga, atau memang karena gue lagi padet aja, lagi hektik aja, lagi banyak yang dikerjain sama 14 Pro gue, bisa jadi karena itu penyebabnya. Jadi gue juga nggak bisa mengeneralisasi kesalahan tersebut ada pada iOS. Gue juga nggak bisa bicara seperti itu. Lalu selanjutnya panas. Panas tapi nggak banget. Gimana ya? Panas aja, cuman nggak banget. Ya intinya nggak panas-panas banget. Panas tapi masih normal. Itu juga terjadi pada saat gue misalkan lagi menggunakan foto atau video gitu ya. Tiba-tiba panas, dan entah kenapa panasnya itu memang nggak banget, cuman panas aja. Atau mungkin karena gue juga tidak melakukan airplane mode pada saat gue lagi menggunakan pengambilan video serta foto. Itu bisa jadi dikarenakan ya memang sebaiknya kalau kita lagi menggunakan iPhone ini untuk pengambilan video serta foto yang cukup banyak, disarankannya menggunakan airplane mode alias airplane mode-nya aktif. Jadi koneksi internet data itu tidak berjalan karena kan pastinya kerjanya banyak ya, pengambilan foto, video, internet juga datanya juga berjalan. Jadi mungkin itu membuat iPhone-nya menjadi panas. Bisa jadi ya, itu analisa gue aja sih. Cuman ya entah kenapa biasanya di 16.5.1 kalau gue lagi ngambil foto video nggak respring pertama, yang kedua nggak panas juga, stabil aja kayak gitu. Lalu yang ketiga masih di performance terkait Bluetooth. Ini bisa banget nih teman-teman yang sering banget koneksiin iPhone-nya dengan Bluetooth di mobilnya, bisa tolong info dong di komen. Ini gue bingung banget. Entah kenapa biasanya gampang terhubung dengan Bluetooth di mobil, karena beberapa iPhone terhubung gitu ya. Tapi entah kenapa iPhone gue nggak bisa terhubung. Gue juga bingung apakah memang masalah di Bluetooth car-nya, bisa jadi, atau ini masalah pada iPhone gue. Jadi gue udah coba berkali-kali disable bahkan force restart, tapi ya tidak dapat menemukan car Bluetooth tersebut gitu. Meskipun Bluetooth yang lain ketemu gitu. Nah ini gue masih bingung, bisa jadi sih car Bluetooth-nya. Tapi boleh banget buat teman-teman infoin kalau ada yang masalah serupa ya. Kalau misalkan nggak ada yang sama, ya mungkin bisa aja car Bluetooth gue yang masalah, bukan Bluetooth di iPhone-nya kayak gitu. Tapi ya intinya itu gue mau informasiin, gue mengalami hal itu. Selanjutnya fitur fokus. Nah ini nih ngeganggu banget nih. Gue tuh lagi sering banget main FIFA Mobile ya, dan biasanya otomatis fokus gamingnya berjalan langsung, bener-bener langsung berjalan, jadi bisa langsung enable. Entah kenapa semenjak 16.6 ini, mungkin bisa jadi perasaan gue doang, bisa jadi, atau teman-teman juga mengalami, karena ini biasa otomatis mengenable si fokus gamingnya ketika gue lagi main game. Itu yang gue rasakan delay, tapi berbeda dengan driving. Kalau driving ini tidak delay ya, jadi kalau misalkan gue lagi jalan naik motor atau naik mobil, pastikan GPS-nya bergerak nih, karena GPS gue jalan atau gue enable, dan mungkin sistem mendeteksi gue lagi berkendara, dan ini nggak delay nih drivingnya, aman. Tapi yang nggak aman menurut gue fokus gaming atau fitur fokus untuk gaming. Kalau gue lagi main FIFA Mobile itu delay, harusnya langsung aktif ketika gue udah open berapa menit. Biasanya di 16.5.1 nggak harus bermenit-menit lah, selama-lamanya mungkin 1 menit langsung otomatis sendiri gitu enable fokus gaming ini. Tapi entah kenapa ini menurut gue di 16.6 ini delay enable-nya secara otomatis ya, bukan gue enable seperti ini. Kalau ini kan gue yang enable. Nah problemnya secara otomatisnya kayak gitu, dan gue berharap sih itu juga nggak terjadi di teman-teman semua ya. Mungkin emang guenya aja kali, bisa jadi ya perasaan gue doang. Tapi ya intinya gue mau sharing kayak gitu sih. But overall semuanya untuk sosial media gue cukup happy untuk performance-nya, sangat happy. Gue akuin untuk scroll TikTok ya, baik mau Instagraman, melakukan pekerjaan-pekerjaan kecil seperti bikin storyline pada Freeform, ya menurut gue sampai saat ini sih gue aman-aman aja untuk pekerjaan. Buka file di PDF, ngecek file-file gitu ya. Intinya melakukan pekerjaan-pekerjaan kecil yang nggak berat-berat banget, masih aman performance-nya, dan sosial media juga aman. Entah kenapa pada bagian-bagian tertentu saja yang menurut gue menjadi sangat kendala banget buat gue sendiri gitu. Masalah sinyal sih gue nggak ada masalah, performance sinyal aman. Terkait yang tadi udah gue jelaskan aja, itu yang menurut gue kayaknya agak-agak gimana gitu ya, tumben banget nih, kerasa banget di gue gitu ya. Tapi semoga itu cuma perasaan gue aja ya. Tapi kalau misalkan banyak yang merasakan juga seperti gue ya, gue berharap Apple segera merilis iOS 16.6.1 untuk melakukan perbaikan. Cuman kalau memang gue doang yang merasakan, ya berarti memang kebenaran aja lagi hektik-hektiknya menggunakan iPhone 14 Pro gue ini di iOS 16.6 gitu. Mungkin seperti itu kali ya. Cuman memang gue entah kenapa happy sih kalau ada updatean iOS angka ketiga kayak iOS 16.5.1. Nah itu kan ada angka ketiga tuh. Gue lebih happy gitu sih. Entah kenapa gue merasa perbaikan tuh jauh lebih baik pada saat updatean minor datang. Ya itu gue menyebutnya updatean minor. Nah kalau misalkan kayak 16.6 doang itu kan major ya updateannya. Dan gue entah kenapa memang lebih suka updatean yang ada angka 3 di belakangnya. Happy aja gitu.
pasti ada perbaikan-perbaikan di sana gitu. Oke, next kita bahas baterai. Ya, seperti di judulnya, baterai health turun. Iya, baterai health gua turun. Seneng kan kalian? Awalnya gue akuin sih irit ya. Menurut gue sih irit. Tapi ya kita langsung unjukin aja, atau gue unjukin aja ya aktivitas atau activity baterai gue. Di sini kita langsung ke bagian baterai. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya. Kalian bisa lihat sendiri ya. Ini seharian loh. Hari ini gue memang lagi padet banget. Lo bisa lihat sendiri tuh ya. Di charger pakai MagSafe, terus cabut, balikin lagi, dan turunnya juga cepet banget. Dan tadi baru di charge last chargernya itu di 100% di hari Jumat jam 9 malam terakhir ya. Dan sampai saat ini sih masih aman. Makanya nih gue kadang kalau baterai tuh memang kayaknya tergantung pemakaian ya. Kalau lagi padet atau lagi hektik, kita akan merasa itu boros. Padahal memang lagi padet aja. Mungkin seperti itu ya. Tapi kalau misalkan lagi nggak padet, kita ngerasa nggak boros gitu loh. Nah, ini gue lagi padet nih. Hari ini memang tepatnya hari Jumat. Dari pagi sampai sore gue lagi ada kegiatan di luar. Jadi kalian bisa lihat sendiri. Jadi bagian yang paling kiri nih, kalau lu perhatikan, ini nih kondisi baterai aman. Bukan kenapa-napa ya. Maksudnya baterai aman tuh terisi lah. Lalu turun, habis, terus gue isi dengan charger MagSafe. Ya, gue menggunakan MagSafe Apple dan MagSafe dari Movi. Keduanya udah pernah gue bahas di video sebelumnya. Nah, di sini pada saat gue menggunakan MagSafe ya kira-kira di angka 50%-an ya. Hampir 60. Terus gue cabut, tapi low power mode gue nonaktifkan. Cuman turunnya cukup cepet banget, lo bisa perhatiin sendiri. Tapi untuk setelah itu lalu gue charger menggunakan kabel, dan sampai saat ini masih so far aman aja. Cuman ya gue berharap juga untuk baterai teman-teman semua sih harusnya aman ya. Harusnya sih aman gitu. Nah, yang nggak aman adalah baterai health gue. Entah kenapa kapan turunnya, tapi tadi pagi lebih tepatnya gue iseng ngecek baterai health. Emang ya, padahal nggak mau ngecek baterai health, tapi kenapa ada rasa iseng? Ya gitulah pokoknya ya. Kadang iseng ngecek baterai health gitu. Yang sebelumnya kalau lu nonton di video sebelumnya, di video resmi AS16-6 di sini atau AS16-6 setelah 3 hari update di sini, itu pun masih 90% baterai health-nya. Tapi tadi pagi kalian bisa lihat 89% baterai health gua. Ya gue tahu sih ini nggak perlu kita khawatirkan, karena selama iPhone yang kita gunakan baterai health pasti akan turun. Cuman ya mungkin emang iPhone gue lagi banyak yang dikerjain ya, karena memang akhir-akhir ini 2 minggu terakhir sih lebih tepatnya, sometimes ini jadi untuk ngambil video, ngambil footage foto juga, plus sebagian editing video reels gue serta TikTok gue diproduksi menggunakan iPhone 14 Pro ini. Ya memang gue memaksimalkan teknologi yang ada pada 14 Pro. Cuman ya mungkin memang udah waktunya turun aja. Gue sih nggak kecewa sih dengan baterai health turun. Tapi ya intinya gue ingin memberikan informasi ke teman-teman, baterai health gue turun, dan ya pasti akan turun. Memang nggak bisa dicegat lagi, udah pasti. Kecuali lu menggunakan adapter yang 5 watt gitu ya. Adapter original Apple yang 5 watt, tapi ya lu tahu pengisiannya jadi lama kayak gitu. Cuman sekali lagi gue ingetin untuk baterai health, kalian nggak usah khawatirkan, memang pasti akan turun. Dan mungkin ini iPhone 14 Pro gue kebenaran turun kayak gitu ya. Kesimpulannya, overall AS16.6 memang baik-baik aja. Cuman tadi gue beberapa mengalami masalah. Kayaknya mungkin di gue doang, tapi gue berharap banget teman-teman bisa memberikan informasi di kolom komentar apakah kalian merasakan juga. Silahkan komennya di bawah. But overall 16.6 tetap aman, tetap baik-baik aja sih menurut gue. Cuman ya gue mengalami hal-hal tersebut aja gitu. Ya itu tadi adalah pemakaian AS16.6 setelah 1 minggu gue update dan gue gunakan pada iPhone 14 Pro gue. Ya gue berharap di teman-teman juga aman-aman aja ya. Harusnya sih sebaiknya gitu ya. Jadi ya kita tunggu aja update iOS selanjutnya. Segitu aja mungkin video gue kali ini. Semoga sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, grup TikTok, grup apapun, kalian share aja sebanyak-banyaknya. Dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.